Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus Allah lakukan. Sertai dan bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu. Terima kasih Bapak, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, bila pribadi-Mu Tuhan yang nampak dalam Tuhan pelayanan kami pagi hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Shalom. Kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, amin. Amin. Tiba-tiba kok suara itu mandek di sini. Tetapi apapun yang terjadi itu tidak menjadi penghalang. Bapak Ibu Saudaraku dan saya tetap semangat melayani Tuhan, amin. Mari sama-sama kita. Pak Wi. Kata anu tarik ke kono, pindah ke sana. Kita buka Alkitab kita dari Matius 5, 2 ayat saja kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini dengan tema menyenangkan hati Tuhan. Di hari-hari akhir ini tidak ada yang kita inginkan kecuali satu, engkau dan saya kepengen menyenangkan hati Tuhan. Kita baca 2 ayat saja, Matius 5 ayat yang ke-23 dan 24. Saya tunggu sampai semua menemukannya, sehingga setiap kita bisa membacanya bersama-sama. Matius 5 ayat 23, 24. Sudah ketemu semua? Kita baca 2, 3. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Amin. Menyenangkan Tuhan, katakan sama-sama 2, 3. Menyenangkan Tuhan. Dengan cara bagaimana saudara dan saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Tentu setiap kita kepingin ya. Caranya ya apa Bu? Caranya piye? Supaya
supaya hidupku ini dari pagi sampai aku tidur sampai bangun lagi, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya itu sangat sederhana, ya. Dari hal-hal kecil kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau dan saya bertemu dengan orang yang paling hina, di situ engkau dan saya belajar menyalurkan yang namanya kasih. Ketika engkau dan saya bertemu dengan orang yang paling menjijikkan atau hina, apakah engkau dan saya mau mendekati orang itu? Sebenarnya sangat sederhana untuk engkau dan saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita melihat orang di sekeliling kita, orang yang paling buruk, orang yang paling hina, bahkan orang yang paling menyakiti, merugikan engkau dan saya, bisakah engkau dan saya bertindak, belajar, praktek menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Menyalurkan kasih. Amin. Gampang ya, tetapi engkau dan saya tidak mampu melakukan hal itu kalau Roh Tuhan, Roh Kudus tidak tinggal menuntun di dalam kehidupan kita. Seringkali kita kan nanya orang itu apik sama aku, oke-oke saja. Bahkan kita berteman cenderung apa? Milih orang yang menguntungkan aku. Tetapi kebenaran berkata tidak demikian. Ketika engkau dan saya mau belajar untuk menyenangkan pribadi itu, menyenangkan Tuhan, ayo sama-sama praktek menyalurkan kasih itu kepada orang yang paling hina, orang yang istilahnya apa, menjengkelkan, nyakiti kita. Kita belajar untuk menyenangkan. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan berpikir, ya, banyak orang salah mengartikan untuk menyenangkan Tuhan. Aku kan sudah memberikan hartaku toh, Bu. Aku kan sudah memberikan yang terbaik toh, Bu. Aku sudah banyak nyumbang loh. Aku sudah banyak berbagi berkat. Tentu aku sudah menyenangkan Tuhan. Jangan pede dulu. Firman yang barusan kita baca, Tuhan lebih tertarik bukan dengan hartamu, bukan dengan persembahan yang banyak, tetapi Tuhan lebih tertarik dengan apa? Hati. Tuhan berkata, ketika engkau datang kepadaku berdoa, mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, di situ Roh Kudus mengingatkan ada ganjalan, ada sesuatu yang menggelitik hati kita. Tentu orang itu yang menyakitkan kita, yang merugikan kita. Saat hal itu terjadi, Tuhan berkata apa? Tinggalkan ora usah ngekai persembahan. Aku lebih tertarik dengan hatimu. Amin. Bukan dengan persembahan. Maka dari awal saya katakan, untuk kita belajar supaya aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Prakteknya sederhana. Ketika kita melihat orang di sekeliling kita, orang yang paling rendah, orang yang paling hina, kita belajar menyalurkan yang namanya kasih. Kita buka sebentar 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Jadi kita mengasihi itu bukan cuma dengan perkataan, aku mengasihimu Tuhan, aku sudah memberikan hartaku. Aku tidak pernah hitung-hitung. Yang terbaik Tuhan, ojo pede dulu. Lebih tertarik dengan yang namanya hati. Kita buka sebentar 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Sudah, kita baca bersama-sama 2, 3. Anak-anakku, kita baca bersama-sama 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan apa? Perkataan atau dengan apa? Cuma dengan lambeng, mulut, lidah. Tetapi Tuhan menghendaki engkau dan saya mengasihi dengan apa? Perbuatan dan dalam kebenaran, bukan cuma di mulut saja. Aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu Tuhan. Tetapi ketika kebentek sedikit,
gereja. Itu berarti engkau dan saya belum. Justru ketika terjadi pendidikan, di situ engkau dan saya bisa melihat apakah benar aku ini mengasihi Tuhan di tempat ini. Apakah benar aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Taunya bagaimana Bapak Ibu? Ya ketika terjadi pendidikan itu, engkau ucul pindah atau tetap setia. Haleluya. Nanti semuanya dalam keadaan baik-baik. Dengan mudah berkata, aku setia di tempat ini, Bu. Aku setia di tempat ini, Pak. Tetapi ketika ujian datang, di situ baru kelihatan siapakah engkau dan saya. Setia di lambedo atau setia segenap hati. Amin. Kita mengasihi dengan perbuatan. Amin. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita praktek dari hal yang kecil untuk mengasihi Tuhan. Kita praktek dari hal-hal yang sederhana untuk belajar mengasihi Tuhan. Ya, banyak orang berpikir ya, aku sudah memberikan yang terbaik, hartaku ya sudah tak berikan kepada Tuhan. Wah, pasti Tuhan senang ya. Dengan kasih Tuhan saya ingatkan ojo pede, karena Tuhan lebih tertarik. Katakan lebih tertarik. Lebih tertarik, Tuhan lebih tertarik dengan hatimu, dengan hatiku daripada persembahan kita. Amin. Kacamata Tuhan dengan kacamata kita berbeda. Amin. Cara pandang Tuhan dengan cara pandang kita berbeda. 10 juta di depan kita banyak, gede, betul. 100.000 kecil. Itu di depan mata kita, di depan mata manusia. 10 juta sama 100.000 tentu gede mana Bapak Ibu? Gede 10 juta. Tetapi di hadapan Tuhan, kacamata Tuhan, cara Tuhan melihat berbeda dengan cara kita melihat. Orang bisa memberi 10 juta, tidak masalah, enjoy saja. Karena setelah memberikan 10 juta masih masih banyak, tidak masalah. Itu yang dinamakan memberi dalam apa? Kelebihan. Tetapi orang yang memberikan 100.000, yang memberikan 100.000 yang seharusnya bisa dipakai beli beras untuk makan 1 minggu, direlakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka di mata Tuhan yang 100.000 ini jauh lebih besar daripada yang 10 juta. Amin. Jadi kacamata Tuhan dengan kacamata kita berbeda. Cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan berbeda. Makanya setiap hari ketika engkau dan saya membaca Alkitab, katakan, Tuhan, aku mau Tuhan, firman yang aku baca, firman yang aku dengar ini Tuhan, tidak sekedar menambah pengetahuan, tetapi firman itu betul-betul memerdekakan aku. Memerdekakan
memerdekakan itu seperti apa? Contoh sederhana. Yang tadinya saya pelit, ketika firman disampaikan, ayo menabur, nah, bukan mancing supaya mendapat banyak, enggak. Tetapi karena apa? Aku mengasihi Tuhan. Dari kekuranganku, aku memberikan. Amin. Ketika firman itu disampaikan demikian, di sini mengelik, sini tergerak. Itu yang dinamakan, terus saya praktek menabur. Itu yang dinamakan firman itu betul-betul memerdekakan. Tetapi selama engkau dan saya mendengar firman, itu buat itu buat B, itu buat suamiku, itu buat istriku. Saudara dan saya sedang membangun tembok supaya firman itu tidak bisa menembus sampai ke dasar. Siapapun yang menyampaikan firman, kita tidak lihat manusia. Siapapun yang berkhotbah, jangan lihat manusia, tetapi tanggap pesan itu. Lakukan firman itu. Nanti engkau dan saya melihat, yang khotbah itu lagi, yang khotbah itu lagi. Engkau dan saya tidak akan mendapat apa-apa. Jadi pagi hari ini kita belajar untuk menyenangkan Tuhan. Tembok-tembok penghalang itu dirobohkan. Siapapun yang berkata-kata, siapapun yang berkhotbah, kita menghormati firman Tuhan, tidak melihat manusia. Amin. Amin ya. Kita baca sebentar saudara. Masih di Matius ayat yang ke 23 kita akan lihat. Kunci yang pertama itu apa toh Bu? Kunci yang pertama itu apa toh Pak? Supaya aku ini benar-benar dimerdekakan. Tembok-tembok penghadang itu dirobohkan dari kehidupanku, sehingga hidupku hari demi hari mengalami perkenanan Tuhan. Hidupku hari demi hari dipenuhi dengan damai sejahtera. Meskipun badai kehidupan menerpa, ada damai sejahtera. Kita baca ayat yang ke-23 masih di Matius 5 ayat yang ke-23, kita baca lagi. 2-3. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ya, lagi berdoa, lagi khusyuk, menyembah, memuji, tiba-tiba ingat, wah, aku teringat sama orang itu yang menjengkelkan, merugikan, bikin hatiku panas. Firman Tuhan berkata, stop, ojo doa dulu, daripada engkau membuang-buang waktumu, ya, wis kesel keringgingan berdoa, tetapi tidak mendapat apa-apa. Lebih baik apa? Tinggalkan persembahanmu dan bawa daftar, katakan daftar. Untuk engkau dan saya bisa mengalami terobosan, bisa menyenangkan hati Tuhan ketika berdoa. Ada sesuatu yang mengingatkan, yang menggelitik dalam hatimu, yaitu orang-orang yang menyakitimu, ya, supaya engkau dan saya bisa mengalami terobosan ketika datang kepada Tuhan. Kita bawa daftar, katakan daftar. Kita bawa daftar ke hadapan Tuhan. Daftarnya apa? Apakah ini loh Tuhan, saudara, pergumulanku? Enggak. Yang pertama, kita membawa daftar, yaitu nama-nama orang-orang yang sudah menyakiti kita. Daftar nama-nama orang yang sudah merugikan kita. Itu kita bawa kepada Tuhan. Apakah untuk kita kutuki? Ya, seringkali anak-anak Tuhan kan salah kaprah ya. Ketika melihat orang yang menyakiti kejelungu, Bapak syukur. Tetapi ketika melihat orang-orang yang menyakiti kita, itu kejelungup atau jatuh, respon kita bagaimana? Nyukurne atau timbul belas kasihan? Kalau di sini masih nyukurne berarti masih menyimpan apa? Pahit, dendam, ya. Makanya bukan cuma sekali, setiap kali engkau dan saya berdoa datang kepada Tuhan, bawa yang namanya daftar ini, nama-nama siapa saja orang yang sudah merugikanmu, orang-orang yang sudah mengecewakanmu, itu kita bawa kepada
kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Jangan mengukur saudara harta, uang itu menjadi tolak ukur. Aku sudah mengasihi Tuhan, aku sudah mencintai Tuhan. Engkau dan saya bisa memberikan berpuluh-puluh juta, tetapi ketika kesentuh sidik, amarahmu meledak, sama dengan sombong. Tetapi engkau dan saya belajar rendah hati. Ketika engkau dan saya digesek, terjadi yang namanya pendidikan. Engkau dan saya berkata, memang aku elek Tuhan, aku memang tidak bisa opo-opo. Nek orang berkata seperti itu, ya memang seperti itu aku. Nek aku bisa seperti ini, semua karena Tuhan itu tidak mudah. Seringkali kita ini terjatuh dalam hal kesombongan. Ini semua karena aku, nek tidak ada aku. Itu kita belajar bersama-sama. Tuhan sudah dekat. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung. Mari kita bawa hidup kita, kita bawa hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang sangat sederhana, sehingga ketika engkau dan saya datang kepada Tuhan sudah membawa daftar nama-nama orang yang menyakiti engkau dan saya, ya. Tuhan senang, katakan Tuhan senang. Karena engkau dan saya sudah melakukan pemberesan. Aku tidak mampu Tuhan, tetapi Roh Kudus yang sudah berjanji akan memampukan, sehingga kita datang kepada Tuhan. Aku buka hatiku Tuhan, aku siap menerima pemulihan. Hatiku yang luka siap dipulihkan. Hatiku yang luka Tuhan siap menerima jamaah-Mu. Amin. Dengan cara bawa daftar nama orang-orang yang menyakitkan hati kita. Amin. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, bersama di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di antarmu. Apa saudara? Buka hati, buka hati, terima jamaah Tuhan. Jamaah-Mu bersama-Mu di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku, di antarmu mendengarmu. Buka hati dan terima jamaah Tuhan. Jamaah Tuhan tidak bisa terjadi kalau engkau dan saya belum melepaskan yang namanya pengampunan. Pintu berkat masih tertutup jika engkau dan saya tidak melepaskan pengampunan. Doa sampai capek, tiap hari berdoa, tetapi berkat kok masih tertutup toh Tuhan. Karena apa? Menyimpan yang namanya sakit hati. Tuhan mengasihi engkau dan saya. Pagi ini kita diingatkan bahwa setiap daftar nama orang yang menyakitkan kita bawa ke hadapan Tuhan, sehingga terobosan jamaah jebolan berkat itu terjadi buat setiap kita di tempat ini. Amin. Haleluya. Jangan sembrono dengan yang namanya mulut. Ya. Kita keprosot ngomong yang enggak benar itu seringkali karena apa saudara? Ketika ditekan, ketika marah yang keluar apa? Perkataan yang sia-sia. Justru tekanan datang, Tuhan izinkan tekanan datang, di situ ujian. Apa yang keluar dari mulut kita? Di situ kita tahu
sik sampah koyok ini ya Tuhan. Gampang untuk kita melihat diri kita itu seperti apa. Ketika ditekan, marah bisa. Kita manusia bisa marah dan pasti masih bisa marah. Tetapi jangan izinkan yang namanya kata-kata yang sia-sia itu keluar dari mulut kita. Haleluya. Pakailah perkataan kita untuk menjadi berkat, supaya berkat yang seutuhnya itu turun atas kepala kita. Berkat yang seutuhnya itu tidak dicuri oleh si pendusta. Haleluya, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Datang kepada Tuhan, bawa daftar. Ini Tuhan si A yang menyakiti hatiku, ini si B sampai C yang mengecewakan aku, yang merugikan hidupku. Tuhan, aku bawa, aku lepaskan pengampunan Tuhan. Aku mengampuni A, B, C, D. Aku melepaskan berkat yang terbaik, diberkati melimpah, limpah, limpah buat musuhmu, buat orang yang menyakitimu. Amin. Nah, kalau engkau dan saya berbuat baik dengan orang yang baik pada kita, apa untungnya? Orang yang berdosa pun melakukan hal itu. Tapi pagi ini kita praktek untuk bisa menyenangkan Tuhan, untuk doa-doa kita bisa menerobos sampai ke surga. Bawa daftar. Aku mengampuni A Tuhan, aku mengampuni B Tuhan. Pembalasan hak mutlak milik siapa? Milik Tuhan. Tetapi banyak kerap kali anak-anak Tuhan tidak sabar, kesuwen ngeten Tuhan, bertindak sendiri, sehingga keadaannya tambah lama tambah runyam. Tetapi engkau dan saya mau menyenangkan hati Tuhan, bawa daftar nama-nama orang yang menyakitimu, lepaskan pengampunan, lepaskan berkat yang terbaik. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni pada pagi hari ini, melepaskan pengampunan sehingga tidak ada sampah, tidak ada kotoran yang menyumbat setiap berkat-berkat kami. Mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Mengampuni lebih sungguh.
Ingat, diingatkan orang yang menyakitimu, berarti engkau dan saya masih tetap harus melepaskan pengampunan kepada orang itu, harus tetap melepaskan memberkati berkat buat orang itu. Amin. Sehingga engkau dan saya bisa mengampuni, bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh, tidak cuma di mulut saja. Amin. Tuhan mau seluruh berkat yang Dia sediakan dengan utuh, dengan sempurna turun atas setiap kepala kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Berkat yang sesungguhnya itu apa toh saudara? Bukan uang. Engkau dan saya perlu uang. Kita semua bekerja cari uang, butuh uang, betul? Tetapi berkat yang seutuhnya, berkat yang sesungguhnya, yang ada di dalam perbendaharaan Tuhan, berkat apa namanya? Damai sejahtera. Ketika engkau dan saya dipenuhi dengan damai sejahtera, datang kepada Tuhan bukan dengan sakit hati, bukan dengan kekecewaan, sehingga engkau dan saya menerima, katakan menerima berkat yang seutuhnya itu turun atas kepala kita. Karena firman Tuhan berkata, berkat Tuhan itu ditaruh di mana? Di atas kepala saya, katakan 2, 3. Berkat Tuhan ditaruh di atas kepala saya. Itu Amsal mengatakan demikian. Karena engkau dan saya sudah dibenarkan. Haleluya, amin. Jangan sampai sudah bekerja siang malam, bukan untung tetapi buntung, karena ada tembok, ada penghalang, ada si pendusta itu yang menyumbat berkat-berkat dengan cara bagaimana? Hatimu masih kotor, hati kita masih kotor, penuh sampah, penuh dengan sakit hati. Mari bereskan, itu sangat merugikan kita. Ya, kita bereskan sehingga berkat seutuhnya itu turun atas setiap kepala kita. Haleluya, amin. Matius, kita masih di Matius 6, kita baca ayat yang ke-9 dan 10. Matius 6, kita baca ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Kita baca, sudah ketemu Bapak Ibu? 2, 3, 9 dan 10. Karena itu, Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di keluargaku, di pelayananku, seperti di surga. Tuhan Allah adalah Tuhan yang kudus. Maka engkau dan saya tidak bisa berjumpa dengan pribadi yang kudus itu kalau engkau dan saya tidak kudus. Yang barusan kita baca, kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu artinya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Dan engkau dan saya tidak bisa berjumpa dengan pribadinya kalau engkau dan saya tidak hidup dalam kekudusan. Caranya kudus ya apa, Bu? Aku kan masih hidup di dunia. Caranya kudus piye? Aku kan masih hidup di dunia. Sederhana. Untuk engkau dan saya hidup kudus, seperti temanya tadi dikatakan, menyenangkan Tuhan. Untuk engkau dan saya hidup kudus, caranya sederhana. Tadi apa? Bahwa, katakan bahwa seluruh nama-nama orang yang sudah bereskan sakit hati, bereskan yang namanya dendam itu mudah gak saudara? Mudah. Kita ucapkan setiap pagi, setiap malam berdoa, kita bawa daftar itu, kita lepaskan pengampunan supaya kekudusan Tuhan itu betul-betul kita nikmati. Engkau dan saya bisa berjumpa dengan Tuhan Allah yang kudus, karena Dia Tuhan yang kudus. Engkau dan saya tidak bisa berjumpa dengan Tuhan yang kudus tanpa engkau dan saya hidup di dalam kekudusan. Aku harus kudus dengan cara bagaimana?
hati ini dibersihkan, segala yang pahit, segala yang sampah-sampah itu harus dibuang, sehingga jamahan Tuhan itu betul-betul kita alami. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan itu baik. Saya pernah mengalami, saudara, yang namanya nyimpen sakit hati itu sangat-sangat gak enak. Mau makan ingat ya Tuhan, jengkel, panas hati. Mau tidur ingat ya Tuhan, gak enak. Orang yang namanya nyimpen sakit hati itu sangat gak enak. Padahal orangnya sudah happy, sudah seneng-seneng. Sementara saya bersedih, bodoh. Makanya jangan mau lagi dibodohi oleh si pendusta. Tuhan izinkan kok. Engkau dan saya tidak diizinkan Tuhan untuk jalan tol, tidak ada halangan, tidak ada gesekan. Tuhan memang izinkan. Yang tadinya teman baik, sahabat, teman pelayanan, Tuhan izinkan gesekan supaya kita belajar untuk apa? Rendah hati. Belajar untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Kalau kasih tulus seperti merpati dan cantik seperti ulat, bagaimana? Kasih. Aku mengasihi bumi bukan karena aku menerima sesuatu dari bumi. Nah, bumi aku tidak dapat apa-apa dari bumi. Maaf ya bumi. Tuhan itu berkata orang dunia itu cerdik, maka kita harus lebih cerdik supaya kita tidak Pak. Ya, tidak. Orang dunia itu wah licinnya minta ampun. Maka kita anak Tuhan harus apa? Tulus. Bukan untuk menipu. Tulus, cerdik. Untuk apa? Untuk memenangkan jiwa itu. Amin. Kasih pasti lemah lembut. Kasihmu Tuhan. Bapak ibu saudara saya itu ya, kemarin pas Pak WBA dari Jumat itu ya, Ibu siapa Firman? Siapa? Padahal Pak, saya tuh sering kali saudara tiba-tiba ketika teringat anak saya, blank. Waktu nyanyi itu sudah tak persiapan, tiba-tiba blank. Roh Kudus berkata apa? Sampai berapa lama kamu bertindak seperti itu? Ayo bernyanyi, berjoget buat aku. Kalau kau benar-benar menyenangkan aku, iya Tuhan aku mau. Lagu apa Tuhan? Terus waktu itu saya apa? Kita nyanyi dangdut itu ya karena arahan Roh Kudus. Wah, Bu Ana sudah kuat ya, bisa berjoget buat harus seperti itu. Haleluya. Karena Yesus itu adalah benar-benar sahabat. Masih ingat lagu kemarin itu Bapak Ibu? Kanan kiri menari buat Tuhan, dan saya itu bersyukur di YouTube itu ya saudara, ada yang komen, tidak masalah. Kalau hati saya memang benar-benar pengen menyenangkan hati Tuhan, komen baik dan komen jelek itu sudah bias. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus.
video yang ini tuh dihapus, tapi Roh Kudus berkata jangan. Video anak saya itu waktu jangan. Jadi ketika saya mulai kendor, Roh Kudus berkata, "Pak, ayo tonton." Di situ api itu kembali lagi menyala. Jadi saya minta maaf sama suami saya, bukan tidak ada alasan. Alasannya itu kenapa video itu masih saya simpan, karena ada sesuatu yang Tuhan pakai melalui video itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya sama Bu Wi juga sama-sama pernah mengalami ya Bu Wi ya. Hari Selasa kemarin rombongan dari bawah jemaat itu datang. Jemaat datang, hujan-hujan ya. Dan saya ajak dari, kan ada dua kubu ya, yang kubu A, kubu B. Ibu A ini masuk terus, "Bu, jangan mesti ngomong yang gini-gini." Stop. Ketika seseorang masuk ke rumahku, masuk ke tempatku, tentu itu seizin Tuhan. Ketika mereka mau mulai ngomongi hal-hal yang tidak baik, di situ kesempatan saya untuk apa? Untuk menyatakan firman Tuhan. Amin. Nah, orang itu seperti itulah saudara, nek hatinya belum beres itu apa? Temennya dekat sama saya, sudah apa pikirannya? Tapi nah kalau hati kita beres, ya puji Tuhan ya, Bumi dekat sama A, dekat sama B, tidak ada pikiran itu. Karena apa? Hati kita beres. Saudara dan saya mau ketemu Tuhan. Tuhan yang kudus. Maka engkau dan saya, ketika mau berjumpa dengan pribadinya yang kudus itu, tidak ada cara lain kecuali kita harus hidup kudus. Amin. Kita lihat sebentar, Tuhan itu menempatkan berkat itu di mana atau sebetulnya? Berkat yang dikejar orang fasik, yang dicari orang benar, itu Tuhan tempatkan di mana? Kalau kita buka sama-sama Amsal 10. Di sini Tuhan menempatkan berkat buat setiap kita. Baik orang fasik, baik orang benar, ya. Semua mencari yang namanya berkat. Nah, berkat itu Tuhan tempatkan di mana? Amsal 10 ayat yang ke-6 kita baca. Amsal 10 ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan apa? Kelahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menaruh berkat itu di mana? Di atas kepala orang benar. Orang benar itu siapa, Bapak? Orang benar itu engkau dan saya, yang tadinya pendosa dibenarkan setelah percaya Yesus, dikuduskan setelah percaya Yesus ya. Jadi kita tangkap, kita ucapkan, kita kemakan setiap hari firman Tuhan ini. Amsal 10 ayat yang ke-6 ini. Tuhan menaruh berkat di atas kepalaku. Tuhan menaruh berkat di atas kepala suamiku. Tuhan menaruh berkat di atas semua keturunanku. Amin. Karena berkat Tuhan ditaruh di mana? Di atas kepala orang benar. Tuhan menaruh berkat atas kepala orang benar, ya. Orang benar seperti apa? Yaitu engkau dan saya yang mau belajar pagi ini untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Ayat yang ke-11 kita baca, masih di Amsal 10 ayat 11. Kita baca 2, 3. Mulut orang benar adalah apa? Sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kezaliman. Mulut orang benar sumber, katakan sumber kehidupan. Sudahkah mulut engkau dan saya menjadi sumber kehidupan? Ojo izinkan sampah yang namanya sampah itu keluar dari mulut kita, tetapi kita pakai mulut kita untuk memuji, memberkati orang-orang elek maupun orang-orang api, orang-orang yang menguntungkan maupun orang-orang yang merugikan. Ya, itu yang dinamakan mulutmu. Mulut kita semua menjadi sumber air yang menghidupkan. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya
ketika orang mendengar perkataannya menyakitkan, seperti tawon meninggalkan apa? Sengat. Tetapi mulut orang benar, mulut kita menjadi sumber air kehidupan. Haleluya, amin. Saya itu saudara, beberapa minggu kemarin ditelepon dari Babatan, gereja Babatan. Bu, pelayanan di Babatan dah. Saya bilang belum. Saya fokus di Semarang saja. Saya tanya sama suami gimana, gini. Perjalanannya rasa enggak, katanya lewat tol, disebut pakai mobil lewat tol. Berdoa dulu ya Bu gitu. Saya yang dekat-dekat saja. Bapak Ibu Saudara kalian, seperti Bapak yang tanya tadi, kalau tidak Roh Kudus yang berkata-kata, saya tidak bisa jawab loh. Saya itu sekolah Alkitab, nilai saya D. Ranok sing A. D. Ele. Jadi kalau, dan saya sekolah Alkitab tidak untuk bekal untuk firman, tetapi saya kan dari Islam, kepingin tahu seperti apa toh. Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa melalui kehidupan saya, orang tua saya, keluarga saya dimenangkan. Dan suami sempat berkata, keluargamu kok gampang loh menerima Tuhan Yesusnya, itu karya Tuhan ya. Engkau dan saya cuma apa? Berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus itu juru selamat. Orang itu mau bertobat, itu karya Roh Kudus, bukan karena perkataan kita, amin. Jadi ketika kita memberitakan firman, orang itu panjat, wae ono, tidak masalah. Tetapi kita sudah melakukan bagian kita, menabur benih kehidupan, menabur firman. Sampai kapan? Sampai garis finish kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Seperti Pak Daud itu, wah, semangat Tuhan Pak Daud. Semangat Pak Daud. Nah, yang lain tidak mau bersaksi, Mbak Daud tetap bersaksi, amin. Sekali lagi kita bersaksi itu untuk apa tuh, saudara? Untuk memuliakan Tuhan. Aku makan tidak keseretan itu loh. Aku bisa makan dengan sayur bayam, lauk tempe, itu berkat Tuhan. Itu bersaksi. Jadi bersaksi itu bukan aku kanker Bu, stadium 4 disembuhkan dah. Tetapi kita bersaksi dari hal-hal yang terkecil, amin. Nah, bagian sekarang kita masuk bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama tadi, untuk engkau dan saya bisa menyenangkan hati Tuhan ketika datang kepada Tuhan, bawa daftar nama-nama orang yang menyakiti, melepaskan, memberkati orang-orang yang menyakiti engkau dan saya. Nah, bagian yang kedua apa? Kita kembali ke Matius tadi. Bagian yang kedua apa Bu? Supaya aku bisa mengalami terobosan di dalam melayani Tuhan, di dalam perekonomianku tidak ada hambatan, tetapi seluruh berkat Tuhan itu masuk. Aku kecap, aku nikmati seumur hidupku. Kita baca masih di Matius 5 tadi. Kita baca ayat yang ke-24. Ini bagian yang kedua yang harus engkau dan saya lakukan. Matius 5 ayat yang ke-24. Yang ketemu, baca bersama-sama dengan suara yang kencang. Sudah ketemu? Amin. Ayo baca dengan suara yang kencang sehingga surga di atas kita jebol. Seluruh isi surga itu turun atas setiap kita. Pemulihan terjadi, amin. Ayat yang ke-24, 2, 3. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesta itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yang kedua, untuk engkau dan saya bisa menyenangkan hati Tuhan, langkah yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita semua harus hidup berdamai. Katakan berdamai. Langkah kedua apa Saudara? Berdamai. Tuhan tidak tertarik dengan persembahanmu yang berjut-jut, tetapi hatimu tidak beres. Tuhan lebih tertarik
hati kita dibereskan. Tuhan mau, Tuhan kepengen semua anak-anaknya mengejar, menikmati berkat yang sesungguhnya itu turun, dinikmati atas setiap keluarga. Seperti pujian tadi kan mengatakan, Tuhan mengubah air menjadi apa? Anggur yang manis di dalam kehidupanku. Haleluya. Itu kuasa Tuhan masih bekerja dan terus bekerja buat engkau dan saya yang mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkata, nah, ketika engkau mau membersihkan hatimu, membawa semua daftar orang-orang yang merugikan, menyakitkan, mau hidup berdamai, aku akan melakukan apa Tuhan? Pintu-pintu gerbangmu itu tidak tak tutup. Nah, kita lihat Yesaya 60 ayat yang ke-11. Ketika engkau dan saya belajar dengan sungguh-sungguh, aku mau menyenangkan engkau, aku membersihkan yang namanya sakit hati pahit itu Tuhan, aku mau hidup berdamai. Tuhan berkata akan membuka perbendaraannya dengan ajaib buat setiap kita. Yesaya 60 ayat yang ke-11, kita baca bersama-sama. Ini janji Tuhan ya, kekayaan bangsa-bangsa itu akan Tuhan berikan kepada kita. Kita baca 2, 3. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Supaya apa? Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai gemakan setiap pagi. Saya pun praktek, saya angkat tangan, pintu-pintu gerbangku terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, supaya orang-orang dapat membawa kekayaan masuk ke lubuk-lubuk kita. Amin. Sehingga berkat yang sesungguhnya itu kita kejar, kita nikmati. Tuhan pasti buka jalan yang selama ini jalannya tersumbat oleh karena sakit hati, oleh karena gunung-gunung persoalan. Ketika firman disampaikan pagi ini, kita praktekkan firman itu memerdekakan kehidupan kita, maka Tuhan pasti, katakan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka penyumbat berkat itu, sehingga pintu-pintu gerbang yang selama ini tertutup rapat, berkat setetes pun tidak bisa menembus. Pagi ini ketika engkau dan saya, aku mau menyenangkan-Mu Tuhan, aku mau belajar Tuhan melepaskan pengampunan, memberkati orang-orang yang mengecewakan. Aku mau belajar hidup berdamai, maka pintu-pintu gerbang kita akan terbuka senantiasa siang malam. Orang dunia boleh banting tulang,
Tetapi ada saatnya engkau dan saya, mereka membawa masuk. Berkat itu diserahkan kepada engkau dan saya yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Matius 5 ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama. 2-3. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang tidak mau melepaskan pengampunan, menyimpan yang namanya sakit hati, orang itu seumur hidupnya ada dalam penjara, si pendusta. Ya, orang itu hidupnya dalam penjara. Makanya langkah yang kedua, supaya engkau dan saya bebas, lepas dari belenggu yang namanya si pendusta itu, kita harus hidup berdamai. Hidup apa Bapak Ibu Saudara? Hidup berdamai melalui orang yang menyakiti ini Tuhan, melalui orang yang merugikan aku ini Tuhan. Aku belajar sabar, aku belajar rendah hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Melalui orang yang model-model seperti ini loh Tuhan, aku belajar mengampuni Tuhan. Melalui orang-orang yang judai, merugikan aku, ini Tuhan, aku belajar untuk apa? Memberkati. Amin. Saudara dan saya dipanggil, katakan dipanggil untuk melepaskan yang namanya berkat, bukan untuk apapun, situasi tekanan apapun yang terjadi. Jangan sampai mulut kita mengeluarkan kotor, tetapi jadilah mulut kita menjadi sumber air kehidupan. Amin. Sehingga yang namanya rezeki itu siang malam mengalir, katakan mengalir, masuk ke lumbung kita. Kita buka sebentar Amsal 11 ayat yang ke-8. Amsal 11 ayat yang ke-8. Amsal 11 ayat 8, 2-3. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu apa Bapak Ibu? Orang fasik menggantikannya. Jadi ketika engkau dan saya sudah hidup dalam kebenaran, sudah menyenangkan hati Tuhan, bukan berarti kebal dari yang namanya kesukaran. Kesulitan demi kesulitan itu Tuhan izinkan. Tetapi ada saatnya, ada masanya, ketika engkau dan saya belajar menyenangkan Tuhan, melepaskan pengampunan, melepaskan memberkati berkat orang lain menyakiti, hidup berdamai. Kesusahan, kesukaran kita, pergumulan kita digantikan, katakan digantikan. Siapa yang menggantikan? Orang fasik. Amin. Kita harus belajar untuk apa? Menyenangkan Tuhan, sehingga belenggu-belenggu yang selama ini tidak kita sadari dilepaskan dari kehidupan kita. Haleluya. Amsal 3 ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Tolong Amsal 3 ayat yang ke-12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Kenapa aku sudah hidup benar kok masih mengalami hal-hal yang sulit? Karena Tuhan sayang kita. Tuhan sayang kita. Dari berkat yang tadinya 1M, Tuhan tingkatkan menjadi 2M itu kerinduan Tuhan. Amin. Katakan, aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku
masih beri nafas kehidupan. Tidak terasa ya, sebentar lagi sudah mau kita tinggalkan tahun 2020 ya. Kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa satu sama lain berjumpa di mana, di rumah kesukaan. Dan kesaksian Ibu Lisa tadi luar biasa ya, anaknya sudah mengalami mukjizat ya, kesembuhan, pertolongan ya. Karya Tuhan, keajaiban Tuhan akan terus nyatakan buat keluarga Ibu Lisa. Amin. Tuhan izinkan ya hal yang tidak enak itu untuk membawa Ibu Lisa sekeluarga terus. Percayalah, masalah yang rumit itu, di balik masalah itu ada berkat yang menanti. Tetapi respon kita jangan salah. Haleluya. Ketika masalah datang, di balik masalah, di depanku padang gurun, tetapi padang gurun Tuhan bisa ubah menjadi apa? Taman Tuhan. Selama masih ada kesempatan, ayo katakan ayo. Di penghujung tahun ini kita menjangkau jiwa kita semua di sini berdoa, Tuhan penuhi Tuhan gereja di tempat ini Tuhan dengan jiwa-jiwa petobat baru, bukan pindahan, tetapi di daerah Manyaran ini ada petobat baru, sehingga kursi-kursi yang kosong penuh diisi dengan jiwa-jiwa baru. Minta kepada Tuhan, beri aku beban seperti itu Tuhan, sehingga doa kita tidak penuh, doa makan, doa minum, doa tidur, tidak. Minta kepada Tuhan, beri aku beban Tuhan. Dan salah satunya kita melangkah belajar menabur doa buat gereja supaya jiwa-jiwa terjadi. Sedikit lagi, saya masih berapa lama lagi Pak Wi? Sudah habis? Kita buka sebentar ya. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dan saya masih bisa ibadah di tempat ini untuk apa? Untuk apa kira-kira? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau dan saya berada di tempat ini untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Amin. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita Pengkhotbah 3 ayat yang ke-13. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau hari ini kita masih berada di rumah kesukaannya, kita berdoa, memuji, menyembah, saling menguatkan. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan bahwa setiap orang yang dapat apa Bapak Ibu? Makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau dan saya saat ini masih diberi nafas kehidupan, masih diberi kesempatan untuk beribadah di tempat ini, bisa menikmati ya segala berkat-berkat Tuhan, itu oleh karena apa? Oleh karena Tuhan. Kita bersyukur ya, dari berkat yang terkecil, pertolongan Tuhan yang terkecil, kita syukuri sehingga kita tidak jatuh ya ke dalam yang namanya ketamakan. Jangan tunggu besar yang gede dulu, tetapi dari berkat yang terkecil. Terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa makan.
Terima kasih Tuhan. Seperti Mbak Daud itu sering telepon saya, makannya pakai apa Mbak? Oh, sambal kerupuk rasa ayam goreng Bu Priska. Nah, itu apa? Rasa syukur ya. Meskipun di depannya cuma ada sambal sama kerupuk, disyukuri rasa ayam goreng itu apa? Bersyukur itu cara untuk engkau dan saya belajar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, kiranya firman yang sederhana ini memerdekakan setiap kehidupan kita, sehingga di penghujung tahun ini berkat yang seutuhnya itu turun atas setiap kita. Amin. Ku tahu Tuhan pasti bukan